Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Al-Fikri dengan NIM 2401240 sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ekskresi obat. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 9 orang, yaitu ada Amira Ribda Azahra dengan NIM 2401203. Selanjutnya itu ada Atika Suri dengan NIM 2401207, Azizah dengan NIM 2401210, Az-Zahra Ramadhania Baramuli dengan NIM 2401211, Santi Evilia dengan NIM 2401215, Fedlan Saputra dengan NIM 2401216, Sakinah Mutiara Dharma dengan NIM 2401242, Wulandari B dengan NIM 2401249. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekskresi obat. Nah, sebelumnya itu pengertian dari ekskresi obat. Ekskresi itu merupakan proses mengeliminasi bahan-bahan yang tidak lagi dipergunakan dalam tubuh untuk dikeluarkan tubuh. Ekskresi obat itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh baik dalam bentuk aktif maupun tidak aktif. Jalur-jalur ekskresi obat. 1. Ginjal. Ginjal adalah organ yang berhubungan dengan ekskresi dengan cara mengeluarkannya melalui urin. 2. Kulit. Kulit adalah organ yang berhubungan juga dengan ekskresi, cara pengeluarannya menggunakan keringat. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru keluar dengan cara menggunakan pernafasan, terutama berperan pada anestesi umum, anestesi gas, dan anestesi terbang. 4. Hati. Cara ekskresinya menggunakan empedu, terutama obat untuk infeksi saluran empedu. 5. Ada usus. Di usus, bagian obat-obatan dapat diserap kembali ke dalam aliran darah. Tetapi sebagian besar akan dikeluarkan dari tubuh melalui tinja, bersama dengan sisa-sisa makanan dan limbah lainnya. Yang terakhir, ada ASI. Obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu dapat diekskresikan ke dalam air susu, dan kemudian disalurkan kepada bayi saat menyusui. Ekskresi melalui ginjal atau urin. Ginjal umumnya mengekskresikan obat dalam metabolitnya, bukan dalam bentuk senyawa. Bentuk metabolit berguna untuk mengubah senyawa menjadi mudah larut sehingga dapat dikeluarkan melalui ginjal karena dikeluarkan bersama urin. Jika bobot molekulnya kurang 300, mengalami secara lambat oleh hati karena kalau besar senyawa akan sulit melewati glomerulus. Contohnya penisilin, tetrasiklin, dan digoxin. Ekskresi pada ginjal melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama ada filtrasi di glomerulus, yang kedua ada sekresi aktif di tubulus, yang ketiga ada reabsorpsi sepanjang tubulus. Selanjutnya ada filtrasi di glomerulus. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses, salah satunya filtrasi di glomerulus. Apa itu filtrasi di glomerulus? Filtrasi di glomerulus adalah proses penyaringan darah yang terjadi di ginjal, tepatnya di glomerulus dalam kapsul Bowman. Tekanan darah mendorong air, garam, glukosa, asam amino, dan zat sisa seperti urea keluar dari pembuluh kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman, membentuk filtrat glomerulus. Sel darah dan protein tetap tertahan karena ukurannya terlalu besar. Proses ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan urin. Glomerulus merupakan jaringan kapiler yang dapat melewatkan semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antar sel endotel. Semua obat yang tidak terikat protein plasma mengalami filtrasi di glomerulus, kemudian keluar dalam ultrafiltrat. Sedangkan obat yang terikat protein tetap tertinggal dalam darah. Kecepatan yang mempengaruhi filtrasi glomerulus adalah ukuran partikel, bentuk partikel, dan jumlah pori glomerulus.
Yang kedua yaitu sekresi aktif di tubulus. Sekresi aktif tubular merupakan proses yang paling cepat melalui ginjal. Pada proses ini menggunakan dua sistem transport, yaitu asam lemah dan basa lemah. Berbeda dengan proses filtrasi glomerulus, sistem transportasi aktif ini dapat mencapai ekskresi yang terikat pada protein plasma walaupun memerlukan energi. Contohnya, penisilin yang lambat diekskresikan melalui filtrasi glomerulus tetapi lebih cepat diekskresi pada sistem ini. Reabsorpsi sepanjang tubulus. Setelah obat sampai tubulus, kebanyakan akan mengalami reabsorpsi kembali ke sirkulasi sistemik. Lalu, proses reabsorpsi ini bergantung pada pH lumen tubulus untuk menentukan derajat ionisasi. Selanjutnya, bila urinnya lebih basah, asam lemah terionisasi lebih banyak, sehingga reabsorpsinya berkurang ekskresi yang meningkat. Lalu, sebaiknya, bila urinnya lebih asam, ekskresi asam lemah berkurang. Keadaan yang berlawanan terjadi dalam ekskresi basa lemah. Renal clearance dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, adalah volume plasma yang diberikan dari obat persatuan waktu oleh seluruh tubuh atau ml per menit. Kedua, clearance obat merupakan ukuran eliminasi obat dari tubuh tanpa mempersalahkan mekanisme prosesnya. Yang ketiga, dipengaruhi oleh berat badan, umur, kelamin, zat yang digunakan dalam tes luar permukaan tubuh. Yang ketiga, ada clearance, dapat dihitung melalui hubungan antara laju, eliminasi, dan konsentrasi obat. CL sama dengan kecepatan eliminasi atau konsentrasi obat dalam plasma. Yang kelima, ada satuan clearance dinyatakan dalam L atau H, ml atau min, atau volume per waktu. Yang keenam, clearance atau CL diengerpresasi melalui jumlah liter plasma yang dibersihkan dari per jam oleh organ tubuh yang mengeliminasi seperti hati, ginjal, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi renal clearance meliputi: yang pertama, faktor fisik ginjal, jumlah nefron yang berfungsi aliran darah renal, dan kecepatan filtrasi glomerulus. Yang kedua, faktor kimia zat, berat molekul, lipofisilitas atau kecenderungan larut dalam lemak, dan polaritasnya dapat mempengaruhi kemampuan zat untuk difiltrasi, direabsorpsi, atau dieliminasi oleh ginjal. Selanjutnya ada keadaan fisiologis oleh individu. Usia, jenis kelamin, masa tubuh, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi renal clearance. Selanjutnya proses reabsorpsi dan sekresi. Suatu zat memiliki tingkat reabsorpsi yang rendah dan tingkat sekresi yang tinggi, renal clearance zat tersebut akan tinggi. Selanjutnya penggunaan obat-obatan. Beberapa obat dapat mempengaruhi GVR dan mekanisme reabsorpsi atau sekresi di ginjal, sehingga dapat mempengaruhi renal karena zat-zat lain. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan ekskresi obat melalui air susu ibu. Ekskresi obat melalui air susu ibu adalah proses di mana obat yang dikonsumsi ibu menyusui dapat masuk ke dalam ASI dan berpotensi memengaruhi bayi. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena beberapa obat dapat menyebabkan efek samping atau toksisitas pada bayi. Difusi terjadi melalui pori-pori pada membran sel, hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul kecil seperti metanol, kecuali pada pembuluh darah kapiler dan limfa yang memiliki pori-pori cukup besar, sehingga dapat dilalui oleh molekul yang cukup besar. Baik, kita masuk ke tahapan-tahapan utama pada ekskresi obat melalui air susu ibu. Yang pertama ada penyerapan obat. Setelah ibu mengonsumsi obat, obat tersebut akan diserap ke dalam aliran darah melalui saluran pencernaan. Lalu akan didistribusikan ke jaringan tubuh. Setelah diserap, obat akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh termasuk kelenjar susu dan disekresi ke dalam kelenjar susu. Obat yang terdistribusi ke kelenjar susu akan mengalami proses sekresi.
di mana obat tersebut akan diangkut ke dalam kelenjar susu oleh berbagai mekanisme transportasi. Lalu akan pengeluaran melalui air susu. Obat yang terakumulasi dalam kelenjar susu akan kemudian dikeluarkan melalui air susu yang dihasilkan saat menyusui.